Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Tamparagi yang berjudul Benarkah Islam Agama Damai? Ustadz Khalid Basalamah. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Halo semua, saya mendapatkan banyak komentar dari teman-teman yang muslim yang berkata bahwa Islam adalah agama damai. Benarkah Islam agama damai? Yuk kita periksa sama-sama. Nah, sekarang kita bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih, benarkah Islam adalah agama damai? Maksudnya, benarkah Islam disebarkan tanpa pertumpahan darah? Tonton gini guys ya. Kata damai itu adalah kata yang mana apa ya? Eh, Kata yang nggak bisa diartikan damai itu kayak kasih ya, beda. Damai dengan kasih itu beda. Misalnya ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Artian kalau ada ditampar pipi kanan Anda, ini kan hukum kasih di ajaran Kristen. Jika ada ditampar pipi kanan, Anda kasih juga pipi kiri. Nah, damai itu nggak seperti itu. Damai di sini itu universal, luas ya. Kalau dalam penerapan hukum ini contohnya ya, kalau Anda apa jadi kalau Anda ditampar pipi kanan ya. Damai di sini berarti kalau Anda ditampar pipi kanan, maka Anda harus berdamai dengan orang itu dengan cara bisa lari ya. Bisa apa namanya? Bisa lari atau bisa Anda itu apa ya? Membela diri gitu. Membela diri atau lari gitu. Jadi damai sini bukan membiarkan kita nih diinjak-injak, dizolimi guys, beda. Ini damai ini bisa diciptakan dengan apa? Dengan apa ya? Bukan hanya selalu mengalah damai ini. Damai juga bisa diciptakan dengan memberikan pelajaran gitu. Kalau Anda selalu mengalah ya kan, itu bukanlah esensi damai yang sesungguhnya ya. Misalnya contoh misalnya eh, apa ya? Misalnya Anda tinggal di wilayah suatu apa komplek misalnya di suatu tempat atau anggap di sini Anda itu adalah orang-orang jahat gitu ya. Nah, lalu Anda itu ketika Anda dirampok misalnya atau Anda dibully gitu. Nah, apa yang terjadi dengan kata damai gitu? Ya kan? Tentu Anda harus melakukan pembelaan diri gitu. Atau Anda memberikan mereka pelajaran sehingga mereka tidak lagi bisa mengganggu Anda gitu. Nah, tapi kalau Anda mengalah ya, kalau termin damai bagi Anda mengalah gitu, mengalah dan Anda biarkan mereka terus membuli Anda, mereka tidak akan pernah jadi kedamaian gitu. Tapi ketika Anda perangi mereka, perangi dalam artian Anda kasih pelajaran, misalnya ada orang sok, anggap lagi nih, ada orang sok jago nih, gampang inilah gampang guys, ada suatu preman misalnya di suatu wilayah, anggap di komplek Anda ada preman gitu kan, preman ini kan suka sok jago, dia selalu menzolimi orang gitu, dia menunjukkan kekuatannya ya kan, dia menantang semua orang, diajarnya semua orang gitu kan. Nah, orang kalau Anda anggap termin damai adalah Anda mengalah, ya sudah biar kita dihantam, yang penting kita usah melawan gitu kan, tidak akan terjadi kedamaian karena orang selalu merasa terancam. Itu ada preman di sana gitu, masa sih kita kalah terus gitu, tidak akan jadi kedamaian. Jadi mengalah adalah bukan berarti damai ya. Damai bukan diartikan mengalah, bukan ya. Damai bukan diartikan mengalah. Satu cara adalah Anda taklukkan dia ya, baru dah terjadi kedamaian tercipta ya kan. Karena kalau orang-orang yang rusuh, yang suka merasa rusuk gitu kan, yang suka melakukan kezaliman itu tidak diperangi, kedamaian tidak akan tercipta. Karena mereka akan terus berbuat onar, mereka akan terus melakukan kejahatan sehingga kedamaian tidak tercipta. Sama kayak kenapa ada polisi. Polisi itu ada untuk menciptakan kedamaian ya, polisi itu. Jadi kalau ada bayangkan suatu negeri nggak ada polisi, nggak ada keamanan, orang akan penjahat akan merajalela dan tidak ada yang melumpuhkan mereka,
tidak akan tercipta kedamaian. Jadi kedamaian itu adalah dengan menciptakan kondisi di mana kalau misalnya nggak ada orang seperti itu, alhamdulillah damai akan tercipta tanpa perlu perjuangan. Dan berarti perjuangan untuk apa ya, menaklukkan gitu. Damai itu hanya tinggal menjaga hati, menjaga ramah tamah segala macamnya. Tapi kalau ada orang-orang jahat, bagaimana kondisinya bisa damai tercipta kalau tidak kita perangi mereka? Nah, itu arti damai kalau Anda mau pahami. Jadi damai itu nggak mutlak itu kita selalu mengalah, kita selalu tidak melakukan penaklukan, tidak memungkam orang, enggak guys. Damai itu enggak begitu. Damai itu diciptakan gitu. Jadi kondisinya damai itu fleksibel. Ketika kondisinya damai, ya itulah namanya damai. Tapi kan jadi kalau kondisinya ada yang orang-orang kayak contoh misalnya kayak sekarang nih Palestina sama Israel terus mencaplok Palestina. Nah itu kalau tidak ditaklukkan Israel, itu kedamaian tidak akan tercipta. Kalau Israel nggak diperangi, itu kedamaian nggak tercipta. Orang Palestina akan selalu tidak merasa damai, gitu guys. Orang di dunia juga tidak akan pernah merasa damai dengan kelakuan Israel. Nah, satu cara adalah Israel diperangi, baru tercipta perdamaian. Jadi paham dulu sini ya. Jadi damai itu nggak serta-merta diam aja, dipukul diam aja, diserang diam aja, gitu. Dijajah diam aja, enggak. Seperti Indonesia dulu, gimana Indonesia dijajah Belanda, ya. Kita itu kan tidak ada damai, ya. Kalau kita diam saja, kita akan dijajah 3,5 abad. Itu kenapa? Karena kita diam aja. Kita melakukan perlawanan tapi tidak kompak, tidak bersatu. Kita tidak melakukan perjuangan secara persatuan. Nah, damai tidak akan dari setiap 3,5 abad kita nggak pernah ada namanya damai gitu. Selalu saja kita dizolimi oleh Belanda gitu. Nah, jadi damai itu bisa dengan diciptakan dengan penaklukan atau peperangan, ya, memerangi Belanda. Dalam waktu itu kan kita memerangi Belanda, ya kan? Bisa dengan peperangan kalau memang kita kondisinya tidak diperangi. Nah, sekarang kita jadi sekarang ada paham dulu itu ya, itu dulu poinnya. Ada harus tahu arti kata damai ini gitu. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Ingat. Jadi yang ceritakan sekali ini adalah pedang ini nggak serta-merta untuk digunakan untuk pertemuan darah. Ya. Contoh penaklukan Mekah. Ini contoh yang baik nih. Penaklukan Mekah. Mekah ditaklukkan itu dengan pedang, tapi pedang itu nggak pernah digunakan sampai akhir. Jadi Rasulullah itu bagian agak seperti sejarah ya. Aduh, nggak sedikit apa nih, sedikit flu ya. Jadi Rasulullah itu bersama para pengikutnya dibully di Mekah. Ya. Beliau pada dengan para muslimin lainnya, kaum muslimin lainnya dibully, dipersekusi bahkan dibunuh di Mekah. Lalu beliau hijrah di Madinah bersama para sahabat dan secara beliau menggelar kekuatan. Setelah beliau kuat, ya, beliau menaklukkan Mekah dengan membawa pedang, membawa pasukan. Tapi pedang itu sampai akhir nggak pernah digunakan. Kenapa? Karena petinggi kafir itu takut sama Nabi. Mereka melihat kota muslimin yang begitu besar, sehingga mereka takut, mereka menyerah, kalah, ya. Dan Nabi tidak melakukan apapun, ya. Nabi tidak merusak apapun. Nabi tidak mengambil harta jalan apapun. Seperti Belanda dahulu beda dengan penduduk Mekah beda. Bahkan Nabi katakan siapa yang berani mengganggu kaum kafir sama seperti mengganggu Rasul. Sekali penaklukan Mekah itu dengan damai, itu namanya penaklukan dengan damai gitu guys ya. Tanpa ada pertemuan darah. Ada juga dengan pertemuan darah. Dalam artian begini, beda sama waktu penaklukan Belanda ke Indonesia, itu kan lebih tepat gitu buat penjajahan. Ya. Penaklukan Islam ke seluruh wilayah itu enggak seperti penaklukan Belanda. Islam itu tidak merusak, tidak menzolimi. Dia pertama sistemnya adalah tawarkan dulu Islam. Misal saya Khalifah Abu Bakar, ada kerajaan Persia. Nah, saya tawar nih, Anda mau nggak masuk Islam, gabung masuk Islam?
pemimpinnya ya tawaran ya, bukan paksaan. Kalau anda mau, alhamdulillah masuk Islam, bayar zakat. Kalau nggak mau, bayar jizyah, ya kan? Jizyah ini jumlahnya lebih kecil pada zakat, guys. Kalau zakat 2,5%, jizyah lebih kecil lagi. Jadi nggak memberatkan sebenarnya. Nah, kalau nggak mau, ya kan, kita perang yuk gitu. Nah, dia ajak perang. Nah, yang perlu kita tahu ya, kita kembali ke zaman dahulu. Ada zaman kan sekarang, di mana zaman sekarang ini sudah ada PBB, sudah ada perundingan internasional. Dulu nggak ada, guys, gitu-gituan nggak ada. Dulu informasi itu nggak seperti sekarang. Sekarang kalau misalnya contoh, sekarang kan ada Uni Eropa tuh. Jadi negara-negara yang tergabung di Uni Eropa. Jadi kalau satu negara diserang, negara lain akan bantu. Sehingga sekarang nih kalau terjadi peperangan tuh skalanya pasti besar gitu. Dan informasi cepat tersebar. Ada kejadian kayak di Palestina gitu kan. Itu masih tersebar gitu, guys. Sampai mana-mana. Kalau dulu nggak ada gitu. Jadi kalau ada satu negeri diserang, yang lain belum tentu tahu gitu. Nah, sekarang juga ada bom nuklir ya. Bom nuklir ini berbahaya ya, kalau Anda tahu. Sekali luncurkan bisa membunuh jutaan orang gitu kan. Jadi negara sekarang ini akan lebih was-was untuk melakukan peperangan atau ekspansi, karena mereka tahu ada hukum internasional, ada PBB, ada lagi bom nuklir, sehingga mereka harus berhitung dan bercermat dalam bertindak untuk ekspansi gitu. Jadi sekarang ini beda dengan dahulu. Dahulu tuh, guys, memang masanya ekspansi. Ya, Anda kalau pernah main lah game-game seperti Total War, Total War, Kingdom, Total War Attila, Total War Rome, atau game-game seperti itulah ya. Anda kan tahu kalau zaman dahulu tuh orang masing-masing pemimpin itu berusaha untuk ekspansi. Karena waktu dulu tuh, guys, memang nggak ada perundingan nasional, nggak ada PBB. Jadi yang berlaku tuh adalah suka-suka pemimpin gitu, ya kan? Nah, jadi kalau Anda pernah main game seperti itu, Anda akan tahu. Saya sering memainkan game seperti itu ya. Saya pernah coba tuh, guys. Saya hanya bangun wilayah saya saja. Nah, itu nggak akan pernah damai. Kenapa? Negara lain selalu mengincar wilayah saya. Negara lain selalu berusaha untuk mengambil alih wilayah saya gitu. Jadi anggaplah saya aman selama berapa tahun gitu. Nah, mereka nanti ujung-ujungnya akan menyerang kita juga gitu. Karena memang zaman dulu itu zaman ekspansi. Jadi ada banyak contoh kasus ya, di mana negara yang tidak ekspansi itu gagal. Contohnya di 3 kerajaan itu ada 2. Setahu saya ya, mungkin lebih, ada minimal 2 kerajaan. Itu kerajaan Liu Biao. Itu beliau mempertahankan wilayahnya, tidak melakukan ekspansi. Sementara yang lainnya sibuk ekspansi, Cao ekspansi, Liu Bei ekspansi, Sun Jian ekspansi, dan lain-lain semua ekspansi gitu kan. Juga satu lagi yang di dekat wilayah barat itu saya lupa nama wilayahnya. Dia karena dia pede gitu. Karena wilayahnya memang keren, guys. Dilindungi oleh gunung-gunung, oleh lembah-lembah, sehingga sulit diserang gitu. Jadi mereka kira itu wilayah mereka akan aman. Memang aman kalau cuma dalam waktu 5-10 tahun gitu. Kalau mereka tidak ekspansi ya terjadi. Jadi ketika waktu itu zaman kita ngomong China dulu ya. Nah, itu memang ekspansi itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Penyatuan Cina, karena kalau tidak bersatu nggak akan damai. Anda bayangkan ada banyak kerajaan di situ, gimana mau damai coba? Makanya diperlukan penyatuan, Unified China gitu. Jadi damai ini gunanya untuk penyatuan wilayah, sama kayak Indonesia dahulu. Indonesia itu ada banyak suku, banyak sultan, banyak kerajaan. Nah, itu kan harus disatukan dengan nama Indonesia sehingga menjadi kuat. Pertama lebih kuat, sehingga coba Anda bayangkan kalau Indonesia bersatu ya. Melayu tak Melayu, Jawa, Sumatera Papua, apa yang terjadi? Negara luar akan gampang ekspansi ke kita. Makanya kita bersatu. Makanya kita selalu bilang persatuan Indonesia agar kita menjadi kuat dan kita tidak gampang diserang gitu. Nah, sama seperti waktu itu. Jadi sekarang aja begitu, apalagi dahulu gitu. Jadi bagaimana supaya untuk agar memperluas wilayah gitu, ekspansi, dan itu dulu lazim dilakukan. Jadi kalau Anda lihat di Cina sekarang atau Indonesia yang sekarang ya, atau Rusia yang sekarang gitu kan, atau apapun lah itu ya, dahulunya
itu memang saling berperang gitu. Karena apa namanya, eh, penyatuan. Jadi gini guys, kita tuh sebenarnya untuk untuk menciptakan damai itu perlu persatuan gitu. Persatuan itu dibangun dengan satu pemimpin kalau bisa. Kayak Indonesia ini kan satu presiden, sehingga gubernur lain akan tunduk pada presiden satu ini gitu, sehingga damai. Coba kalau nggak ada pemimpin gitu, siapa yang mau didengar gitu kan? Siapa yang mau dilaksanakan? Semuanya pengen dengan ego masing-masing. Nah, sehingga akan terjadi hal itu. Makanya zaman dahulu ada contoh kasus negara-negara yang gagal tanpa ekspansi. Kalau Anda main game The Kingdom itu ya, atau tiga kerajaan, atau main Total War Roma, Anda itu dituntut untuk selalu ekspansi, ya, tuntut untuk selalu ekspansi. Karena kalau Anda diam satu wilayah, ya, Anda punya keterbatasan sumber daya, ya kan, makanan apa semuanya, untuk Anda bisa membuat pasukan yang kuat gitu, ya, tapi tetap Anda akan kalah, karena musuh terus melakukan ekspansi. Ya kan? Jadi ini memang perlombaan melakukan ekspansi gitu guys. Perlombaan untuk menarik orang, menarik ini wilayah gitu, memperluas pengembangan kekuasaan gitu loh guys. Ini memang zaman ekspansi dahulu ya, karena nggak Islam aja ekspansi, semua ekspansi. Beda dengan zaman sekarang. Jadi jangan dikatakan Islam saja yang ekspansi, enggak, semua ekspansi. Bahkan kerajaan Kristen pun dulu ekspansi. Kerajaan Romawi itu kan besar karena mereka ekspansi, ya. Kaisar Julius Caesar itu kan melakukan ekspansi, maka mereka besar gitu. Jadi Kristen melakukan ekspansi, Islam melakukan ekspansi, ya, Yahudi juga melakukan ekspansi gitu. Semuanya melakukan ekspansi, ya kan? Bahkan orang ateis melakukan ekspansi gitu. Jadi semuanya hal itu wajar dilakukan. Jadi jadi kalau udah masanya masing-masing itu ekspansi, jadi nggak ada jalan lain selain kita ekspansi juga. Itu poinnya. Nah, jadi wilayah Cina yang kuno itu kan, yang di belahan barat itu, saya lupa nama wilayah sayangnya itu kan, yang dililingi oleh gunung-gunung dan bukit dan lembah yang bagus itu, akhirnya mereka cuma bertahan 10 tahun. Habis itu mereka ditaklukkan oleh mereka terus diserang gitu kan, Ini kalau mereka terus serang, mereka cuman menangkal serangan, mereka tidak akan kuat lama-lama guys. Ya, jadi karena kaum makin besar, Sunjata makin besar gitu, maka mereka nggak bisa tidak, mereka juga harus lebih besar. Maka dahulu tuh tokoh seperti Zhuge itu paham betul kenapa dia melakukan ekspansi ke utara, ekspansi ke barat. Zhuge ya, kita ngomong, mungkin orang mengakui Zhuge ini sebagai praset paling pintar di negeri China kuno, Zhuge Liang. Dia paham itu, makanya beliau tuh Liu Bei kan waktu itu tahu, dia mencari Zhuge Liang gimana untuk membantu dia dalam mengembalikan kekuasaan Han yang waktu itu dirongrong oleh banyak pemimpin yang rakus gitu dan berkuasa. Makanya Liu Bei pengen membalikan wilayah Han. Nah, Zhuge Liang tahu hanya dengan ekspansi lah wilayah ini Han itu bisa dikembalikan, Cina bisa bersatu gitu. Nah, jadi ekspansi yang jangan salahkan ekspansinya guys. Ekspansi itu tergantung situasi. Makanya Islam itu fleksibel. Kalau masa ekspansi ya kita ekspansi gitu. Kalau nggak masa ekspansi ya kita nggak ekspansi guys. Nah, itu poinnya. Karena kalau kita tidak ekspansi kita akan tergilas. Jangan dilupakan sejarah itu. Hah? Gak salah Ustadz. Kok saya sering mendengar bahwa Islam tidak menyebarkan agama dengan perang? Katanya Islam hanya berperang kalau diserang. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam. Disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk. Gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif. Gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain.
Nabi SAW ekspansi Islam. Tapi kita fair, datang menawarkan Islam, nolak, baru kemudian ya kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Oh begitu. Ya, ya. Berarti Islam bukan hanya berperang kalau diserang. Islam menyerang atau ekspansi untuk menyebarkan agama. Untuk ekspansi, pertama menawarkan Islam, kalau menolak disuruh bayar jizyah, kalau menolak baru perang. Betul ya? Jadi gini guys, coba Anda lihat peta dahulu ya. Itu Anda lihat peta Mekah Madinah, wilayah kekuasaan Islam. Itu hanya setitik kecil dibandingkan dengan kerajaan besar yaitu Persia dan juga kerajaan Romawi gitu. Nah, sementara Romawi dan Persia ini terus ekspansi. Nah, kalau Rasulullah dan para sahabat tidak mengembangkan wilayah, ya, mereka akan tergerus oleh kerajaan Romawi dan Persia. Nah, ini waktu itu juga disadari betul oleh Sultan Mehmed ya, Muhammad Al-Fatih. Jadi waktu itu penasihat Muhammad Al-Fatih itu menyarankan untuk damai gitu, damai saja gitu. Sementara beliau tahu, damai itu cipta hanya dengan penaklukan Konstantinopel. Karena Romawi ini sangat kuat waktu itu, ya. Mereka punya Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, yang berusaha ditaklukkan pertama adalah Romawi Timur. Kenapa? Kalau tidak ditaklukkan, bahaya bagi kerajaannya Sultan Mehmed. Kan? Mereka suatu lama mereka akan dicaplok. Karena Romawi kita tahu bagaimana ambisinya untuk berkuasa, menguasai dunia. Mereka melakukan ekspansi, Mongol juga, Persia juga. Ini memang zaman itu zaman ekspansi guys gitu. Jadi, hukumnya adalah kalau kita tidak melakukan ekspansi, orang yang akan mengekspansi kita gitu. Makanya itu adalah perubahan kekuatan. Jadi memang orang dahulu itu memang gila perang, memang gila penaklukan. Itu memang dan Islam pun harus adaptif gitu. Harus adaptif gitu. Dia nggak bisa pasif gitu. Karena bahaya. Nanti akan intinya akan seperti itu. Jadi intinya adalah semuanya itu memang berlomba untuk meluaskan wilayah agar kuat gitu. Karena dahulu itu memang zamannya siapa kuat dia menang gitu. Jadi waktu itu memang berlaku itu semacam hukum rimba gitu. Jadi Romawi ekspansi, Persia ekspansi, tinggallah kerajaan Muslim yang kecil, Mekah Madinah. Bagaimana mereka bisa bertahan? Pertanyaannya, mereka tidak ekspansi, mereka tidak memperluas wilayah. Mereka akan tergerus oleh Persia dan Romawi gitu. Nah, jadi guys, kita harus melihat peta besarnya gitu. Peta besarnya. Jangan Anda berpikir sempit ya. Seakan-akan cuman Islam aja yang ekspansi. Islam ekspansi, kenapa? Karena negara lain banyak ekspansi duluan gitu. Sehingga bahaya kalau Islam naik ekspansi. Islam akan tergerus, guys. Ya kan? Tidak akan mampu bertahan gitu. Coba Anda bayangkan dahulu bagaimana Yesus gagal ya. Yesus kan kita tahu itu gagal membuat kerajaan gitu. Dia bukan cuma gagal dalam artian dia bahkan persecution kan dia dibunuh gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya kekuatan gitu. Kalau Yesus itu seperti Nabi Muhammad, jadi kisah Yesus sama kayak dialami Nabi Muhammad guys. Yesus dan pengikutnya kan dibully, bahkan dipersekusi. Intinya mereka tidak pernah mendapatkan kedamaian. Yesus dan pengikutnya itu sama yang dialami oleh Nabi Muhammad. Mereka berdua ini sama-sama dilempari batu, dilempari kotoran gitu kan, dikejar-kejar gitu kan. Nah, bedanya Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia hijrah ke Madinah dan dia misi kekuatan. Lalu dia kembali kota Makkah. Nah, Yesus tidak melakukan itu. Kalau Yesus itu sama seperti Nabi Muhammad ya, kita ngomong logikanya nih. Ini nggak masuk menghina siapa-siapa, nggak masuk menghina agama manapun. Ini kita ngomong logika. Kalau Yesus seperti Muhammad ya, dia ajak para sahabatnya misalnya hijrah ke kota lain, lalu dia menggalang kekuatan sana, lalu dia rebut kota Roma, ya kan? Dia rebut kota Roma, kota Israel, ya, sehingga dia mengalahkan para rabi gitu kan, sehingga kota itu kan mengikuti ajaran dia gitu. Ingat, Yesus bukan Kristen ya, Yesus itu agama Islam, jadi ajaran dia tauhid. Tauhid itu yaitu ingatlah Israel Tuhan Allah kita Esa, itu kata-kata beliau, itu tauhid. Itu akan tersebar di Israel dan di Romawi gitu. Nah, jadi karena kekuatan itu penting guys. Karena kalau Anda nggak kuat waktu zaman itu, Anda akan dibantai, Anda akan dibully, persekusi. Contoh daripada Yesus. Nabi Muhammad tidak mengalami itu. Kenapa? Karena beliau hijrah ke Madinah, lalu beliau nyusun kekuatan untuk merebut kembali kota Makkah. Jadi dalam kasus ini Nabi Muhammad berhasil, Yesus gagal gitu. Nah, itulah gunanya
penaklukan. Kalau Nabi Muhammad itu berdiam di Madinah, maka selamanya tidak akan pernah tidak akan pernah menjadi seperti sekarang gitu. Maka tetap akan menjadi negara kekuasaan kaum kafir Quraisy. Ya, kalau Nabi nggak melakukan itu dahulu ekspansi ke Mekah gitu kan. Nah, ini belajar dari kasus Yesus dalam Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu yang harusnya dulu Yesus lakukan gitu guys. Nah, akhirnya sekarang apa lihat menurut versi Quran ya, itu ajaran Yesus diobok gitu. Beliau kan dua poin yang saya sampaikan di sini ya. Pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, dan Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen meskipun. Dan dia tidak pernah mengajarkan tentang ajaran Kristen ya, nggak pernah. Dia mengajarkan mengenai ajaran tauhid, ajaran untuk menyembah Allah yang esa, dan dia adalah utusannya gitu. Itu adalah dinamakan dengan Islam ya. Islamnya yang mengikuti ajaran Nabi Yesus gitu. Nah, jadi yang ada di Italia sekarang, Roma sekarang itu bukan ajaran dia gitu. Karena berbeda sekali guys. Yesus nggak pernah mengajarkan hal seperti itu gitu. Nah, bahkan kalau mau diklaim sendiri pun Yesus mengajarkan Kristen ya. Kalau diklaim gitu kan, paling kita tahu ada beberapa orang Kristen yang mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen, agama Kristen itu. Kristen adalah sebutan bagi pengikutnya gitu kan. Di Israel sendiri sekarang itu agama paling besar itu bukan Kristen, tapi Yahudi. Baru nomor 2 Islam, baru nomor 3 Kristen gitu. Berarti di Israel sendiri, Yesus di kota kelahiran Yesus di Israel, di negara kelahiran Yesus Israel, Yesus gagal. Kalau memang klaimnya Kristen atau ajaran Yesus gagal mengkristenkan orang Israel. Kenapa? Karena dia tidak melakukan ekspansi, dia tidak menggunakan kekuatan. Nah, coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan itu, ya, melakukan ekspansi, melakukan memperkuat diri, memperkuat militer. Mekah, wilayah kelahirannya bisa menjadi negara Islam. Kita belajar dari kedua kasus ini guys. Jadi Anda tahu bagaimana pentingnya ekspansi, bagaimana pentingnya untuk menjadi kuat, karena dengan kekuatan bisa menciptakan kedamaian. Kalau orang-orang baik kuat, itu gini, di suatu wilayah itu ada orang baik, orang jahat. Orang jahat semuanya kuat semua, orang baik semuanya lemah semua. Apa terjadi? Tidak akan pernah damai. Kenapa? Orang kuat akan selalu berusaha untuk merusuh. Orang baik kan tidak suka musuh. Nah, tapi karena orang kuat musuh, mereka punya kekuatan, dilihatnya orang baik lemah, dia akan terus musuh, dan kedamaian tidak akan pernah tercipta. Makanya apa yang dilakukan? Contoh Nabi dia menggalang kekuatan. Dia hijrah ke Madinah, memperkuat diri, dan akhirnya dia menaklukkan Mekah yang kuat waktu itu. Ini sama kayak gitu. Misalnya di satu wilayah tuh banyak orang jahat yang kuat, orang baiknya lemah gitu. Nah, untuk menciptakan kedamaian, nggak ada lain cerita, orang baik harus melakukan ekspansi. Orang baik harus melatih diri, melatih kekuatan, akhirnya mereka melakukan ekspansi dan merontokkan orang-orang yang jahat. Gitu loh guys. Jadi kedamaian itu hanya bisa dicipta kalau kejahatan dilenyapkan di muka bumi. Selama ada kejahatan, ya, itu tidak akan pernah ada kedamaian di muka bumi. Nah, itu yang dulu gagal Yesus lakukan. Dan itu dilakukan oleh Muhammad dengan sangat baik gitu. Nah, ini yang perlu Anda dipahami ya. Dalam hal, jadi nggak mesti pedang ini kekuatan itu terminnya negatif, enggak ya. Terminnya nggak mesti selalu negatif ya, apalagi di zaman ekspansi. Jadi semuanya saling berlomba-lomba untuk memperluas wilayah, sehingga kalau wilayah kita kalah kuat, kalau luas kita akan kalah. Jadi ada kalau pernah main game apa itu guys, game-gamenya seperti Kingdom itu, Total War gitu kan, Anda akan tahu Anda harus melakukan ekspansi terus gitu. Anda harus melakukan ekspansi ya, mau nggak mau untuk melawan kekuatan besar. Karena dengan luasnya wilayah, Anda bisa punya sumber daya untuk mengalahkan mereka, untuk mengimbangi mereka gitu. Kalau tidak Anda akan habis di telan bumi gitu. Karena zaman itu terlalu banyak orang-orang yang melakukan ekspansi. Islam itu hanya mengadaptasi ya, agar mereka tidak terimpit oleh ekspansi itu, maka Islam harus melakukan ekspansi juga gitu guys. Jadi kalau waktu itu Nabi misalnya di Madinah itu Nabi tidak melakukan ekspansi ke Mekah, pertama Mekah tidak akan selamanya tidak akan pernah menjadi negara Muslim. Kedua, waktu-waktu mereka bisa menyerang Madinah gitu. Jadi kalau Nabi misalnya, kalau damai bagi Anda itu adalah mengalah lalu udah bersikap lemah, enggak. Damai itu bisa cipta kalau orang baik kuat, orang jahat lemah gitu guys ya.
Damai akan tercipta kalau kebatilan dilenyapkan dan kebaikan itu muncul gitu guys. Itu baru ada cita damai. Tapi kalau kebaikan terus menerus ditekan, kebaikan terus menerus tidak akan jadi damai gitu. Karena orang baik itu intinya adalah orang baik harus lebih kuat daripada orang jahat guys. Yakin gak nih Ustadz bahwa ini adalah apa yang diajarkan dalam agama Islam? Kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Hah? Ini adalah ibadah. Ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Nah, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pada tempatnya dan waktunya. Ini penjelasannya sangat luas. Tadi kita sampaikan sebagian ya. Jadi jihad itu enggak seujuk-ujuk gitu guys. Tempatnya waktunya waktu itu, enggak sekarang gitu. Ya kan? Sekarang ini kan beda sama dahulu. Sekarang itu guys ya, apa namanya saya katakan ya, sekarang ini nggak bisa seenak dahulu gitu. Dahulu kan orang kan ada lihat lah, dulu tuh banyak sekali peperangan, sekarang kan sedikit sekali gitu. Paling banter mana perang dunia pertama kedua, itu kan belum ada PBB, belum ada perjanjian internasional gitu. Ini negara-negara yang sedang berperang. Nah, itulah akhir dari perang dunia kedua, adalah akhir dari semua perang yang pernah jadi sejak masa lampau. Yaitu agak sedikit stabil sekarang ini. Lepas perang dunia itu ya diciptakan PBB ya. Sudah ada PBB, sudah ada hukum internasional, mulailah sedikit tercipta orang tuh nggak lagi senangnya bisa ekspansi. Nah, jadi agak sedikit safe lah gitu. Makanya sekarang ini nggak seperti dahulu. Dulu tuh beda zamannya. Semuanya selain melakukan ekspansi, maka nggak ada yang lain untuk mempertahankan diri selain melakukan ekspansi juga, guys. Pertama Allah SWT mengatakan kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nah, untuk menakut-nakuti musuh Allah ya, menakut-nakuti dalam arti membuat segan gitu. Contoh sekarang Korea Utara, tahu nggak? Korea Utara tuh mereka itu guys, mereka nggak punya senjata yang luar biasa, nggak punya tentara luar biasa. Mereka hanya punya satu yang ditakuti oleh Amerika, ya negara-negara lainnya, yaitu nuklir, itu saja gitu. Nah itu kan berarti kekuatan. Nah nuklir itu sebagai unjuk kekuatan agar membuat orang lain takut. Nah makanya sampai sekarang Korea Utara masih aman dari serangan Amerika karena mereka mempunyai bom nuklir gitu. Nah, itu dinamakan kekuatan untuk menakuti negara lain selama dan itu baik dalam arti tidak digunakan untuk digunakan untuk menyerang duluan gitu guys. Itu digunakan hanya untuk pertahanan gitu. Digunakan untuk untuk memperkuat diri. Jadi menakut-nakuti ini dalam termin adalah ya seperti kata tadi, orang baik misalnya, orang baik agak punya body yang gede, punya body berotot. Orang jahat itu punya badan gede juga, tapi orang baik lebih besar ke badannya, lebih gede ototnya, sehingga orang jahat akan takut gitu. Sehingga mereka nggak berani mengganggu gitu guys. Karena orang baik nggak mungkin mengganggu, hanya orang jahat yang mengganggu. Maka dengan kita menakuti orang jahat gitu kan, mereka akan takut untuk mengganggu kita gitu guys. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu asas. Betul. Bukan untuk terorisme, bukan untuk membela harta orang lain, tapi untuk membela agama Allah gitu. Karena waktu itu memang agama Allah kan, Anda tahu Nabi dan Anda belajar sejarah lah, Nabi dan pengikutnya itu dizolimi habis-habisan di Mekah, lalu beliau ke Madinah gitu kan, sampai hijrah ke Madinah gitu kan, karena terus-menerus dibully. Maka mereka berlatihan itu untuk bagaimana mereka itu bisa survive. Jadi dahulu itu memang zaman seperti itu guys, zaman untuk survive itu hanya bisa dilakukan dengan penaklukan. Kalau nggak ada ditaklukkan, kalau Anda nggak menaklukkan ya ada yang ditaklukkan gitu. Jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Bukan untuk terorisme, bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang, untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Bukan Kan saya akan sampaikan, nakut-nakuti dalam artian gini, contoh gini misalnya nih, saya latihan beban misalnya, agak berotot, lalu saya bela diri gitu. Nah, lalu saya orang itu kan takut tanpa saya takut-takuti gitu. Jadi termin menakut-nakuti ini bukan artian kita datang lalu bilang,
woi gitu, bukan. Tapi dengan kita latihan fisik atau beban itu adalah, bayangkan saya pandai berkuda, pandai bela diri, badan saya besar, saya kemana-mana orang takut sama saya gitu. Gak mesti saya bilang orang woi gitu atau apapun, itu gak mesti gitu guys. Jadi anak putih sini termin kita punya kekuatan militer yang besar. Kalau sekarang ini kan kayak Korea Utara punya nuklir gitu. China atau Amerika punya kekuatan militer besar gitu. Nah, kan itu tidak digunakan untuk menyerang, ya kan? Hanya untuk agar orang takut. Sehingga itu efeknya adalah Korea Utara itu sampai sekarang Amerika takut dengan Korea Utara. Pernah lihat Korea Utara itu hanya negara kecil gitu guys, nggak sebesar bahkan Irak itu kemarin kenapa Amerika berani menyerang Irak gitu kan? Kan di sini jelas Amerika berbohong ya. Amerika menuduh Irak punya senjata pengusaha massal, ya kan, karena senjata Amerika. Tapi Amerika nggak berani menyerang Irak, berani kan, dan akhirnya terbukti kalau itu bohong. Irak nggak sama sekali nggak pernah punya senjata pengusaha massal. Jadi Amerika berbohong akan hal ini. Nah, kalau lah Korea Utara kemarin ya seperti posisi Irak lemah, Korea Utara akan dihabisi Amerika gitu guys. Kan? Cina juga seperti itu. Cina ini kalau dia tidak unjuk kekuatan, Amerika akan dengan gampang menyerang dia. Tapi Amerika masih banyak perhitungan, karena pikirnya Cina ini kuat gitu. Makanya Amerika juga takut sama Cina, gitu. Amerika takut sama Korea Utara. Amerika bahkan takut pada Vietnam. Lalu Amerika itu melakukan ekspansi, melakukan penyerangan ke Vietnam untuk menentukan komunis. Tapi Vietnam itu ya, dia membuat takut Amerika dengan jebakan-jebakannya. Dia kan posisi defensif. Jadi orang defensif pun dia bisa buat takut. Di Amerika itu berperang sana tanpa hasil. Ya, Amerika tidak berhasil menguasai Vietnam. Vietnam tetap, dan mereka pulang dengan kekalahan gitu kan. Kekalahan dalam artian kalah perang di Vietnam ya, bukan kalah di Amerika. Dan mereka takut untuk melanjutkan peperangan di Vietnam karena Vietnam begitu besar dan begitu mengerikan jebakan-jebakan dan kekuatannya di sana, itu gerilyanya kan. Jadi dengan efek takut ciptakan Vietnam, Amerika nggak berani lagi menyerang Vietnam, gitu guys. Jadi membuat takut itu, menakut-nakuti bukan dalam semuanya, selamanya dalam termin negatif, tapi juga bisa berarti positif. Agar Anda tuh aman dari orang lain, agar intinya lah ya, kalau orang baik menjadi kuat semua dan orang jahat itu lemah, ya tidak akan ada kejahatan guys. Karena yang berbahaya itu adalah gini, kekuatan itu dipegang oleh orang jahat, itu berbahaya. Tapi kalau kekuatan itu dipegang oleh orang baik, akan aman. Karena orang baik itu tidak akan menggunakannya kekuatannya merusak gitu guys. Jadi orang baik ya, Nabi Muhammad itu kan dalam persahabatan orang baik. Kalau mereka punya kekuatan, ya itu hanya akan membuat lawan takut, sehingga lawan tidak berani macam-macam dengan Nabi, dan kondisi akan damai gitu. Cuma kalau Nabi lemah, ya Nabi yang seperti yang mereka alami di Mekah itu, mereka dibully, persekusi gitu kan, karena mereka lemah gitu. Padahal mereka orang baik gitu guys. Makanya mereka harus menakut-nakuti. Makanya waktu itu kan efeknya waktu Nabi, coba kalau Anda bayangkan waktu Nabi menolakkan Mekah di Madinah, itu kan Nabi menciptakan efek takut kepada pemimpin kafir Quraisy sehingga mereka menyerah, sehingga terindah pertumpahan darah. Coba kalau mereka nggak takut, uang nggak takut sama Nabi gitu kan, ayo kita perang, ayo kata Nabi kan, apa yang terjadi? Pertumpahan darah guys. Maka dengan efek takut yang diciptakan Nabi Muhammad ketika dia menolakkan Mekah, itu tidak terjadi sedikit pun pertumpahan darah. Nah jadi jangan selamanya diartikan menciptakan ketakutan itu negatif, ada positif, sehingga ketika Nabi menaklukkan Mekah itu tidak ada sedikit pertumpahan darah karena mereka sudah takut duluan, dan dengan ketakutan itu orang nggak berani rasa takut itu yang membuat drive orang agar tidak macam-macam guys. Jadi kita perlu membuat ketakutan di hati orang jahat sehingga mereka tidak berani untuk melakukan kejahatan gitu. Sehingga dan ini nggak boleh ada rasa takut ya di hati orang-orang baik gitu. Jadi perlu lihat siapa yang menciptakan ketakutan. Kalau yang menciptakan ketakutan orang baik itu bagus, karena dengan menciptakan ketakutan orang baik itu akan menciptakan ketakutan kepada orang jahat, sehingga orang jahat tidak akan menyerang orang baik, tidak akan buat gaduh gitu guys. Tapi kalau ketakutan itu ada di orang baik, orang jahat akan makin luas untuk membuat kerusakan guys. Nah makanya adalah siapa dulu nih yang menciptakan ketakutan, apakah orang baik atau orang jahat? Kalau orang jahat adalah salah, orang baik itu bagus sekali. Untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang. Yang disebut dengan terorisme ya menakut-nakuti orang itu Ustaz, menebarkan teror. Jadi Gini, teror ini teror ini lebih tepat, teror itu kan teror itu
kata kerja guys ya, kata kerja. Jadi teror itu nggak bisa di teror gitu. Teror itu kan kata kerja ya, teror makan minum ya kan. Teror tuh bukan kata ini apa, suatu hal yang apa namanya, nggak bisa dikatakan misalnya gini, misalnya apa namanya, Anda harus pakai kata teror ini pada term yang tepat. Jadi teror ini nggak mesti semuanya tuh buruk ya. Misalnya gini, saya orang baik gitu kan, saya itu badan segede gitu kan. Nah, lalu saya jalan ke suatu tempat di mana tempat itu banyak orang-orang apa, atau contoh gampang inilah misalnya kayak kemarin, kayak polisi waktu membekuk kelompok John Kay itu ya kan. Polisi datang ke tempat John Kay. Ini ada 2 teror ini guys ya. Sambil contoh ya, ketika kelompok John Kay menyerang keluarga Nus Kay, itu kan kelompok John Kay ini ya, mereka menciptakan teror kepada keluarga Nus Kay. Nah, ini teror yang jelek ya. Teror yang salah ya, ketakutan yang orang dilakukan oleh orang jahat kepada orang baik. Nah, polisi waktu itu dia membekuk kelompok Nus John Kay di perumahan apa saya lupa itu kan mereka datang dengan kekuatan lengkap. Mereka melakukan teror kepada kelompok John Kay gitu ya kan. Mereka menciptakan ketakutan pada kelompok John Kay. Kenapa? Dengan ketakutan itu mereka akhirnya mau ditangkap. Mereka nggak takut, mereka melawan ya kan. Nah, jadi teror ini ya, jadi orang baik bisa melakukan teror, orang jahat bisa melakukan teror. Nah, sekarang yang melakukan teror ini orang baik, orang jahat, itu loh dipetakan ya. Orang yang melakukan teror orang baik, nggak masalah. Dalam artian orang baik melakukan teror itu hanya dalam kebaikan gitu. Nggak mungkin orang baik melakukan teror untuk hal kejahatan. Contoh polisi, dia nggak mungkin meneror orang itu, polisi yang baik ya maksud saya, nggak mungkin meneror orang itu yang orang-orang sembarangan. Tentu orang jahat terornya, dia akan meneror pelaku narkoba, pelaku kriminal gitu. Itu yang dengan teror polisi gitu. Nah, pelaku kriminal akan meneror orang-orang baik ya kan? Atau mereka meneror kelompok sama mereka. Intinya adalah tergantung siapa yang melakukan teror ya, dan daripada siapa teror itu ditujukan gitu. Jadi nggak selamanya teror itu apa namanya, nggak selamanya teror itu merupakan aksi dalam artian menyerang, enggak. Contoh lagi kayak saya misalnya, ada misalnya ada di suatu tempat tuh orang-orang yang suka melakukan jahat, bully atau segala macam itu. Saya orang kuat, saya orang apa ya orang takut sama saya. Jadi saya lewat di situ, sehingga orang itu langsung karena merasa terteror dengan datangnya saya nggak ngapa-ngapain loh, saya mendatang gitu kan. Atau nanti inilah gampangnya gimana ya? Aduh, apa gampangnya nih? Contoh kayak orang tua lah gampangnya. Orang tua, anak-anaknya itu misalnya lagi mengerjakan lagi main-main gitu, lagi main-main, yang orang tua itu marah kalau melihat anaknya memain itu gitu, memainkan hal itu. Nah, lalu mereka melakukan itu. Nah, datang orang tuanya, mereka berhenti kan? Karena kalau mereka takut mereka berhenti gitu. Mereka merasa terteror dengan orang tuanya, sehingga mereka berhenti. Nah, kalau mereka tidak takut, dalam arti mereka tidak teror, mereka melawan orang tuanya. Makanya orang tua tuh niat teror itu ya guys ya, kata yang harus dilihat situasinya. Nggak bisa dikatakan teror itu negatif semua. Orang tua yang polisi yang neror badan narkoba itu bagus. Orang badan narkoba itu kan takut sama polisi, ya kan? Orang-orang narkoba ini dia merasa terteror gitu, itu bagus sekali. Atau teroris sekalipun itu mereka teroris ini ya, saya katakannya, intinya adalah teror ini siapa yang melakukannya, apakah itu orang baik atau orang jahat gitu guys, logiknya seperti itu ya. Umat Islam boleh membunuh Ustadz? Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Maaf ya Ustadz, saya kurang yakin.
Saya coba tanya lagi kepada Ustadz yang lain ya. Ustadz Insan Mokoginta. Assalamualaikum Ustadz Insan Mokoginta. Saya mau nanya nih, apakah benar umat Islam boleh membunuh? Surat Muhammad ayat 4. Beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustaz dengan hati Pak Pendeta hati-hati. Itu ada di gunung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang. Maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh. Jadi boleh kita membunuh. Tetapi terhadap orang kafir dan itu pun di medan perang. Oh begitu ya. Jadi klaim bahwa Islam adalah agama damai yang tidak ditebarkan dengan perang itu adalah dusta dong Ustadz. Tapi berdusta itu kan nggak boleh Ustadz. Bentar, saya potong dulu ya guys, gini. Ada contoh kasus lain tuh banyak di mana Nabi Muhammad dihina, tapi Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk membunuh. Ada sebab kenapa Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh ya, karena orang ini berbahaya tentunya, berbahaya. Jadi guys, Anda perlu belajar tuh gak hanya melihat sepintas. Kalau Anda ambil contoh ya, kalau semuanya begitu, pertanyaannya adalah kenapa Nabi tidak pernah membunuh? Ada waktu itu pengemis Yahudi buta ya, yang menghina Nabi tiap hari di kisah ini pernah saya sampaikan di video saya. Di pasar itu ya, orang Yahudi, pengemis Yahudi buta ini selalu menghina Nabi. Maka Nabi tidak gitu. Tapi Nabi tetap sabar menyuapi dia gitu. Tiap hari Nabi suapi gitu kan. Nah, dengan kasih sayang gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang itu? Kenapa Nabi tidak membunuhnya gitu? Atau memintakan orang membunuhnya gitu? Atau ketika Nabi dicekik oleh seorang yang Yahudi yang pengen masuk Islam, tapi dia mengatas Nabi dulu, dia mencekik Nabi di belakang gitu. Ya, Abu Bakar Umar marah dan mengatakan biar saya saya bunuh orang ini gitu. Muhammad tidak, Muhammad melarang. Kenapa tidak? Muhammad tidak memerintahkan untuk membunuh gitu. Bahkan itu kan lebih mencekik leher itu kan lebih daripada menghina guys. Itu penghinaan luar biasa. Nah, intinya adalah ada sebab tertentu kenapa Nabi menyuruh melakukan itu gitu. Nah, itu sebab yang tidak Anda ketahui guys. Jadi nggak bisa lihat satu kasus tuh untuk menggenerasikan semua yang terjadi gitu guys. Bolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah atau bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Jadi berbohong guys. Sekarang kita masuk bab berbohong ya. Berbohong itu demi menyelamatkan boleh. Contoh, ketika tadi kan contohnya 2 kan. Banyak contoh lain sebenarnya. Kita ambil contoh 2 tadi, saya terangkan dulu ya. Ini tanpa lagi sepaham ini. Saya ditawan nih oleh pasukan musuh. Pasukan saya 1000 nih. Ya. Terus saya berapa pasukan kamu? 1000. Saya kalau saya katakan 1000 jujur, habis pasukan saya di pantai. Mereka menyerang karena mereka tahu jumlah 1000 gitu. Tapi kalau saya bohong, udah habis juta. Musuh akan gentar, menciptakan teror di musuh. Jadi itulah namanya menciptakan teror. Musuh takut dan mereka tidak menyerang gitu. Maka bisa jadi saya dikeluarkan gitu. Karena takut nanti kalau terjadi apa-apa sama saya, pasukan saya 1 juta itu yang saya bohong itu akan menyerang mereka. Itu pikiran mereka gitu. Nah, itu kan kebaikan. Untuk menyelamatkan pasukan saya yang jumlah 1000 ini, dan aku bisa menyelamatkan diri saya sendiri gitu. Ini untuk kebaikan. Kebohongan itu boleh ya. Kalau tidak akan melayang nyawa 1000 orang belakang, gitu kan? 1000 orang akan melayang, karena mereka tentu akan menyerang yang 1000 itu. Juga yang tadi itu misalnya ada kita tanya itu orang ngapain gitu. Nah kita tahu kalau kita jujur nih, 2 orang ini bakal ini orang akan menghabisi orang ini, akan jadi pertumpahan darah. Maka kita selamatkan ya dengan kita berbohong untuk menyelamatkan orang ini dan mereka janji juga aman gitu. Dia tidak menyerang orang ini sehingga tidak jadi pertumpahan darah. Itu boleh gitu. Jadi Islam tuh fleksibel, nggak semua itu seperti itu. Makanya itulah indah Islam. Islam tuh menyelamatkan gitu kan, melindungi gitu. Jadi kalau Anda tidak berbohong waktu itu, mudaratnya akan lebih banyak. Dan itu kan tentu untuk menciptakan kebaikan gitu ya. Pertama menyelamatkan dari 1000 orang yang tadi yang tersisa kalau tidak diserang,
kedua agar menghindari pertumpahan darah dari kedua belah pihak yang saling berseteru, guys. Ustadz ngaco nih, yang boleh berdusta itu kan Syiah. Syiah itu kan bukan Islam. Kalau Islam mana boleh berdusta. Saya coba tanya kepada Habib Ahmad Zain ya. Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya nih, apakah benar umat Islam boleh berdusta? Di Islam ada taqiyah. Ammar bin Yasir ketika itu dia kepada jerakannya, bosnya. Nah, dia berbuat begitu karena dia kalau tidak dia akan dibunuh. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir, yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama, karena Syiah itu menganggap kita kafir. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Oh begitu ya. Oke deh, terima kasih ya. Gini, saya terangkan dulu ya, biar Anda paham ya. Biar paling kita paham, biar dia bisa belajar. Oke, contoh Belanda dahulu. Belanda tuh menyerang kita dan dia mengancam kita akan membunuh kita gitu, ya kan? Kalau kita nggak patuh sama dia, kamu kalau nggak melakukan ini, kamu saya bunuh, ya kan? Nah, kita dalam hati itu sebenarnya berontak gitu. Saya nggak mau melakukan ini, tapi daripada dibunuh, ya saya bohong, ya udah saya mau gitu. Nah itu kan untuk menyelamatkan diri. Jadi Islam itu indah, guys. Coba Anda bayangkan kalau Islam itu aturannya seperti ini. Kamu nggak boleh berbohong, walaupun kamu terancam nyawa, kamu nggak boleh bohong. Itu bagaimana coba? Berarti Allah itu kejam. Tidak, Allah ngasih opsi. Kalau kamu mau jujur, kamu katakan, kamu nggak mau, misalnya kamu disuruh nih, kamu kamu minum khamar gitu, ya kan? Kamu nggak mau nih. Kalau kamu nggak mau, kamu dibunuh nanti. Nah, kalau kamu nggak mau, maupun kamu dibunuh nanti, kamu akan mendapatkan pahala jihad, syahid gitu. Nah kalau kamu mau, karena demi menyelamatkan nyawa, maka kamu diampuni dosanya. Nah, nanti Allah itu maha adil ya, dia tidak zalim pada umatnya, pada hambanya, sehingga hamba itu dikasih opsi yang ringan itu. Daripada ini ada bisa ambil opsi tertinggi yaitu selesai, atau ada selamat gitu, guys. Lalu mengenai Syiah menganggap orang Sunni kafir, itu bukan benar. Mereka menganggap kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kafir. Maka Syiah itu mereka menganggap halal darah seorang muslim. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Insa Mokoginta, dan Habib Ahmad Zain. Gimana teman-teman? Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Islam adalah agama damai, agama yang tidak disebarkan dengan perang, cuma ada dua kemungkinan. Orang itu sedang berbohong dengan penuh kesadaran, atau orang itu sedang berbohong tanpa dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah sebuah kebohongan. Bukan, yang jelas adalah tanpa lagi nggak paham. Makanya saran saya tuh ngaji yang benar gitu, guys. Jangan ngaji itu yang ya seperti tadi lah, ngambil sepotong-sepotong lalu simpulkan sendiri sehingga nggak sesat gitu kan. Anda harus lihat konteks seluruhannya gitu, guys. Ngaji itu dengan logika, bukan dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, sampai di sini pasti banyak teman-teman muslim yang mau berkata, "Oh, orang Amerika juga begitu, orang Belanda juga begitu, orang kafir juga begitu, penjajah." Jadi sekarang saya langsung aja menjawab teman-teman yang mau memberikan komentar bahwa orang kafir juga begitu. Terima kasih, karena kamu telah membuktikan bahwa agama kamu Beda. Makanya Anda perlu belajar sejarah menaklukkan Islam. Berbeda ya. Islam menaklukkan itu bukan dengan mengalahkan segala cara, enggak. Islam itu kan pertama menawarkan dulu Islam, nggak mau ada jizyah, nggak mau baru yuk kita perang gitu. Ingat, yuk kita perang, bukan kita langsung menyerang nggak mau buta, tidak. Dan itu pun perang itu dalam Islam itu ada aturannya, guys ya. Ini perang dalam Islam itu nggak sama kayak perang dengan lain. Yang mereka tuh mengalahkan segala cara, enggak. Islam itu ya itu hanya bertempur, kita combat itu hanya dengan secara gentle, hanya dengan pasukannya gitu. Dan orang-orang yang berperang, orang-orang sipil, anak-anak, warga orang tua, wanita, atau orang-orang yang tidak berperang itu nggak boleh diganggu.
Jadi harta mereka boleh diganggu gitu. Nggak boleh merusak pohon, nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh ngambil harta benda orang lain gitu kan, nggak boleh merusak properti. Itu yang dilakukan perang Nabi Islam. Beda dengan mereka melakukan perang itu dengan melakukan kerusakan. Makanya peperangan itu ada dalam Islam ya, aturannya ada ketat sekali itu. Kalau mereka kan berperang tanpa ada aturan, mereka membabi buta gitu guys. Ini berbeda sekali lagi. Dan Islam itu nggak mengeruk. Kalau Belanda dan Jepang tadi itu ya, orang kafir itu, mereka melakukan itu untuk tujuan mengeruk sebesar-besarnya kekayaan negeri yang jajahnya, dan mereka itu melakukan dengan segala cara, melakukan kerja paksa, mengancam, membunuh, menyiksa gitu kan, mengambil paksa. Beda dengan Islam harus itu. Ketika Islam misalnya gini, contoh Nabi menaklukkan Mekah gitu. Nabi menaklukkan Mekah, di situ Nabi itu tetap atau enggak lah, misalnya kalau kayak Sultan Mehmet Al-Fatih Muhammad Al-Fatih itu menguasai Konstantinopel, itu warga kafir atau muslim itu dibebaskan, Anda boleh keluar dari kota ini, negeri ini, atau Anda boleh tetap di sini, tapi Anda bayar jizyah. Mereka tidak dilarang untuk beribadah pada agama mereka gitu. Mereka dilarang beribadah, mereka dibebaskan beribadah dan mereka diharuskan hanya membayar jizyah. Dan jizyah itu jumlahnya lebih kecil daripada zakat. Dan itu adalah gunanya untuk perlindungan, agar kaum muslimin bisa memperkuat diri, bisa menambah pasukan sehingga kuat dan bisa melindungi mereka gitu. Jadi mereka tuh di negeri muslim tuh mereka dilindungi. Beda kalau Belanda itu kan, Belanda tidak melindungi rakyat Indonesia, enggak. Kalau misalnya Belanda menerapkan sistem ekspansi Islam, apa yang terjadi? Belanda akan tawarkan kepada Sultan itu mau nggak masuk misal Kristen itu. Kalau nggak mau bayar upeti atau jizyah, ya kan? Dan Belanda tidak memaksa orang untuk masuk Kristen gitu, ya kan? Semua tetap, tapi diterapkan adalah aturan dari agama Kristen. Jadi aturan yang kita sepakati kalau Islam itu melakukan syariat Islam itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, bukan dengan nafsu manusia gitu, bukan dengan bukan dengan pemikiran manusia, tapi pemikiran dari Allah Tuhan SWT gitu guys. Tidak ada bedanya dengan kafir. Orang kafir begitu, kamu juga begitu. Sama aja. Kamu sama dengan orang kafir. Oke? Hah? Apa? Kita sekarang sedang dalam keadaan damai. Yuk kita baca Al-Quran surah 9 ayat 123. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Nah, ini saya terangkan dulu guys ya. Ini ayat berlaku untuk waktu itu. Waktu itu kan kita tahu bagaimana Rasulullah itu dibully, persekusi, dibunuh pengikutnya, ya. Mereka sampai mengungsi ke Madinah. Nah, waktu itu belum ada perintah ini gitu. Jadi Rasulullah waktu itu mengalah terus kan, karena Rasulullah nggak ada perintah ini. Jadi apa akibatnya? Ya terus menerus begitu, nggak pernah tuntas, tidak akan pernah jadi kedamaian gitu. Rasulullah mereka tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, karena terus saja dipersekusi, dibunuh gitu kan. Nah, baru turun ayat ini untuk menciptakan, jadi ayat ini turun untuk menciptakan kedamaian. Nah, gunanya untuk perangi orang kafir ya, dan mereka tuh kan ada keterangannya, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas. Kan selama ini umat muslimin nggak tegas, Rasulullah nggak tegas gitu. Nah, ayat ini memintakan untuk tegas dan perangi. Kenapa? Karena mereka yang memerangi duluan gitu. Jadi ini ayat turun untuk memerangi orang-orang yang memerangi Rasulullah sebelumnya gitu guys. Karena selama ini Rasulullah kan tidak tegas. Rasulullah itu selalu mengalah, sehingga mereka dengan seenaknya memerangi Rasulullah sampai Rasulullah itu terusir ke Madinah. Nah, ini Allah perintahkan tegaslah pada mereka gitu. Perangilah mereka karena mereka memerangi kamu duluan gitu guys. Nah, akhirnya karena Rasulullah itu menciptakan damai, maka Rasulullah itu menaklukkan Mekah, sehingga umat Islam bisa berhaji ke Mekah dengan damai. Kalau coba bayangkan Mekah tidak ditaklukkan, umat Islam nggak bisa haji ke Mekah kan. Kalau haji ke Mekah dipaksakan, umat Islam akan dipersekusi, akan dibully, bahkan dibunuh kan. Makanya kedamaian itu bisa diciptakan dengan jihad ya, melawan orang-orang zalim gitu guys. Jadi kita memerangi orang-orang kafir kalau mereka memerangi kita duluan, dan itu terjadi zaman lampau ya. Semuanya orang kafir sibuk ekspansi gitu. Ada lihat kasus Belanda, Jepang gitu kan, Portugis, mereka mewagisi si God Gospel Glory, maka kita harus ekspansi gitu.
Nah, makanya Islam Indonesia itu bersatu untuk memerangi mereka gitu, orang-orang kafir ini, guys. Ini sekali lagi berbeda ya, metode ekspansi Islam dengan ekspansi ke orang kafir beda, nggak sama, guys. Jadi begini teman-teman yang muslim, saya tahu bahwa banyak dari kamu sebenarnya adalah orang yang baik. Saya tahu bahwa sebenarnya banyak dari kamu yang tahu bahwa perang itu cuma membawa bencana dan penderitaan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Gini, ada kondisi kalau perang itu harus dilakukan. Contoh, ketika kita memerangi Belanda yang hendak menjadi Indonesia. Coba kalau kita nggak perang sama Belanda, coba. Ya. Jadi, tepat lagi harus paham itu. Perang itu perlu dan harus dilakukan ketika ada saat-saat tertentu gitu. Ada tempat dan waktunya gitu. Jadi, kalau ini saya nggak perang sama Belanda, sampai sekarang kita masih jajah Belanda dan Jepang. Kenapa dulu para sultan, para pahlawan kita berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang, ya, untuk memerdekakan Indonesia gitu. Kenapa dahulu Rasulullah dan sahabat berperang untuk ekspansi Islam agar Islam ini tidak punah, karena orang akan selalu melakukan ekspansi dahulu gitu. Jadi dulu memang zamannya ekspansi gitu, guys. Dan ya bahkan sampai sekarang pun saya rasa juga banyak ekspansi, cuma ekspansi dengan cara halus, dengan kekayaan dengan cara modal gitu kan. Jadi perang itu ada saat kapan sangat wajib, bukan perlu lagi wajib dilakukan, ada saatnya haram dilakukan gitu, guys. Jadi perang itu nggak selamanya dalam buruk. Kalau Anda tidak memerangi orang memerangi Anda akan jadi abu gitu, guys. Nah, makanya Anda perlu perangi mereka untuk agar Anda merdeka. Itu yang dilakukan Indonesia dulu. Jadi tanpa lagi harus ngerti ini ya. Tetapi kenyataannya, surah 9 ayat 123 ini ada di dalam Al-Quran. Kamu bisa mengarang pembenaran apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak bisa membantah kenyataan bahwa Al-Quran menyuruh kamu berperang kepada orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu. Ya, ini ayat untuk pada zaman Nabi Muhammad gitu, bukan sekarang berlaku gitu. Di tempat lagi nggak ngerti, jadi dia harus belajar dulu. Ini ayat konteksnya apa, ya kan? Asbabun nuzulnya apa gitu. Jangan asal ngomong sini, guys. Ini ketahuan sekali kalau ilmu tanpa lagi ini dia hanya melihat ustadz ceramah tanpa dia mengerti dan paham apa yang ustadz itu sampaikan. Ini namanya gagal paham, guys. Sok pintar dan juga sok tahu. Coba sekarang kamu tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Coba kamu bayangkan tetangga-tetangga kamu yang tidak seagama dengan kamu. Apakah berperang dengan tetangga-tetangga kamu karena berbeda agama adalah hal yang benar atau hal yang tidak benar? Ya siapa ngajarin itu coba? Gak ada tanpa lagi. Itu hanya ada dalam khayal Anda saja, karena Anda tidak mengerti konteks dan asbabun nuzul ayatnya, guys. Kalau kamu berkata bahwa berperang dengan tetangga kamu karena berbeda agama adalah hal yang benar, kamu sakit jiwa, bro. Berperang dengan tetangga kamu karena berbeda agama adalah hal yang tidak benar, hal yang salah. Kamu tidak akan masuk surga karena kamu berperang dengan tetangga kamu. Dan kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau berperang dengan tetangga kamu. Nah, kamu mungkin tidak mau berperang dengan tetangga kamu karena berbeda agama. Tetapi mungkin anak cucu kamu yang akan berperang dengan tetangga kamu karena dia menjalankan apa yang diperintahkan di dalam surah 9 ayat 123. Pertanyaan saya, apakah kamu mau melihat anak cucu atau keluarga kamu membunuh tetangga kamu karena mereka berbeda agama? Ini bukan kehendak kami, ini di luar jangkauan kami. Sebagai mamanya, saya yang salah, mungkin saya kurang mengawasi anak. Nggak mau. Ya, ini orang-orang yang sesat ya, tentunya mereka ini. Ya, mereka nggak ngerti. Jadi orang mereka ini termakan dengan termakan dengan hoax yang disampaikan oleh Tabaragi mengatakan itu artinya itu. Nah, orang-orang inilah melakukan apa yang Tabaragi katakan. Itu loh ayat apa dilakukan kalian gitu kan, yang menyuruh untuk melakukan itu gitu. Jadi orang-orang ini melakukan
termasuk karena apa namanya hal-hal seperti yang disampaikan tadi pagi. Mereka percaya, oh itu ayat ternyata memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir di sekitar. Pan itu ayat bukan seperti itu. Nah, kita berusaha untuk mendidik umat Islam agar nggak seperti itu, agar mereka ngerti konteks ayat itu. Tapi tanpa lagi justru menjumuskan mereka. Jadi teroris ini guys, yang orang-orang tadi itu cipta berkat peran orang-orang seperti tanpa lagi sendiri. Tanpa lagi pun kalau dia masuk Islam dan dia nggak ngerti ayat itu, dia akan melakukan itu juga gitu. Kan dia percaya main itu gitu kan. Nah, kita nggak percaya dengan yang disampaikan tanpa lagi. Makanya mereka ini adalah orang sesat gitu. Ya. Coba Anda lihat di agamanya juga ada. Anda lihat bentontaran itu ya, kalau Anda kita limpahkan bagaimana lebih sadis lagi ya. Itu dia melakukan bom diri. Bentontaran itu luar biasa guys. Dia membagi jemaah di membagi jemaah yang di sholat Jumat yang di New Zealand itu luar biasa parahnya guys. Itu parah sekali kerusakannya gitu. Itu bagaimana coba? Kan dan yang lain juga banyak gitu. Jadi intinya adalah ini oknum bukan hanya ada di Islam juga, tapi di Kristen juga ada gitu guys. Ya, kita perlu menyadarkan orang-orang ini ya. Kalau dalam Islam tadi saya sadarkan kalau ini ayat nggak itu bunyinya. Jadi ayat itu nggak sama yang seperti yang disampaikan oleh Tabaragi ini sesat. Jangan Anda ikuti Tabaragi. Kalau Anda ikuti Tabaragi, maka umat muslim akan menjadi yang seperti tadi, meledakkan gereja, menusuk pastor gitu kan. Karena orang-orang Tabaragi lah yang menciptakan itu semua sebenarnya. Ya kan? Dia memanipulasi ayat yang bukan itu asbabun nuzul dalam konteksnya diartikan seperti itu. Sehingga kalau orang sempat percaya video ini guys, luar biasa bahaya. Orang muslim akan menjadi teroris karena mereka nggak ngerti ayat konteks ini. Makanya saya sampaikan di sini itu konteks dan peruntukannya beda, bukan untuk kita tapi untuk Nabi dan berlaku pada sahabat Nabi guys. Bukan? Jadi begini, sebelum teman-teman meninggalkan Islam, saya mau memberikan satu ilustrasi supaya teman-teman mengerti apa yang teman-teman lakukan. Oke? Ada seorang anak yang sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah jalan, dia ketemu seorang preman yang berkata, "Serahkan uang kamu kalau kamu mau selamat." Lalu anak itu berkata, Om mau merampok saya ya Om." Preman itu berkata, "Oh tidak, saya meminta baik-baik. Saya ini cinta damai, tidak suka berkelahi. Makanya, kamu serahkan uang kamu kepada saya. Kita damai. Kamu bisa pulang dengan selamat." Lalu anak itu berkata, "Kalau saya nggak mau kasih uang ke Om gimana?" Preman itu menjawab, "Berarti kamu tidak mau damai. Kamu ngajak perang." Lalu anak itu berkata, "Oh, jadi Om ini garong ya." Kemudian preman itu berkata, "Dasar anak kurang ajar, berani menghina saya." Lalu anak itu digebukin, semua uangnya diambil, dan setelah itu preman itu berkata, "Syukurin lo, tadi udah ditawarin damai nggak mau, malah menghina saya. Itu salah kamu sendiri." Nah, pertanyaan saya, apakah preman itu menjadi preman suci hanya karena dia pakai baju putih dan berdoa 5 kali sehari? Islam itu artinya bukan damai guys. Damai bahasa Arabnya adalah salam, bukan Islam. Islam itu artinya menyerah, atau tunduk, atau takluk, bukan damai. Semua negara yang melakukan agresi militer ke negara lain, pasti melakukan apa yang Ustadz Khalid Basalamah katakan. Islam diambil dari kata salam, ya damai. Jadi akar kata Islam itu adalah salam, gitu guys. Jadi apa namanya? Tepat lagi harus belajar tentang bahasa gitu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu beragama